Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian dan ta'lim kita membahas kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, buah karya dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita percepat pembahasannya karena kita akan mengganti tema-tema yang lain. Dan kajian kita kedepannya insyaallah berkesinambungan, baik temanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, fikih atau yang lainnya. Maka kita pengen selesai cepat dari tema ini agar bisa membahas tema-tema yang lain. Nah, halaman berapa Pak sekarang? Tawakal, ya betul. Tawakal. Harus tawakal kepada Allah saat mencari ilmu dan tidak perlu cemas soal rezeki. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan soal rezeki. Abu Hanifah meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, sahabat Rasulullah SAW, berkata, barang siapa memperdalam ilmu agama, maka dia dicukupi oleh Allah, dan dia pasti diberi rezeki oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa sibuk memikir soal rezeki, yakni makanan dan pakaian, maka jarang sekali ia memikirkan pakaian mulia dan hal-hal yang tinggi nilainya. Nah, di sini pembahasan tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal, kata para ulama, i'timadul qalb 'ala Allah fi jalbi al-manfa'ah wa daf'i al-madarrah ma'a akhdhi al-asbab. Tawakal itu menyender kepada Allah Azza wa Jal dalam meraih manfaat, menolak mudarat dengan berupaya atau mengambil sebab. Jadi tawakal itu bukan hanya ketergantungan hati tanpa berusaha. Ya, manusia di dalam tawakal berbeda-beda. Ada orang yang bertawakal kepada Allah tapi tidak ingin berusaha. Dia mencukupkan dengan tawakal tanpa usaha. Ini salah. Ya, definisi tawakal itu menyender kepada Allah dibarengi dengan akhdul asbab. Akhdul asbab itu usaha. Sebagian lagi ada berusaha dan menyender kepada usahanya tanpa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga salah. Yang benar, seseorang itu hatinya ta'alluq, bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan dia berusaha. Dan dia tidak menjadikan usaha sebab itu tujuannya, namun semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Ta'ala tidak menginginkan dari seorang hamba sesuatu melainkan dengan sebabnya, dengan usaha. Maka apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, hayya lahul asbab, Allah mudahkan sebabnya untuk meraih hal tersebut. Misalnya seseorang sakit, Allah menginginkan dari dirinya kesehatan atau kesembuhan. Maka nanti ditunjuki oleh Allah sebab menuju kesembuhan tersebut. Ima dia mungkin ditunjuki obat yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya,
imma ditunjuki oleh Allah dokter yang membantu dia untuk bisa mendapatkan kesembuhan dan seterusnya. Ya. Nah, maka ada sebab. Nggak mungkin orang tanpa sebab bisa meraih segala sesuatu. Ya, maka sebab ini sarana untuk bisa menggapai tujuan kita. Namun tetap hati ini bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu tawakkul. Ya. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dia. Dan tawakal ini inti dari iman. Sampai kata para ulama, at-tawakkul jima'ul iman. Tawakal inti dari keimanan. Ya. Dan setiap keluar rumah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Maka penuntut ilmu dia harus tawakal kepada Allah. Tawakal di dalam belajar, tawakal di dalam meraih ilmu, tawakal di dalam mencari rezeki. Karena seseorang ketika menuntut ilmu pasti dia meluangkan waktu untuk belajar. Kadang-kala meluangkan waktu untuk belajar mengkhawatirkan rizkinya. Ya, dan menuntut ilmu syar'i tidak mengurangi rizki Allah Azza wa Jalla, bahkan menambah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang paling terbaik, dan ini udah kita bahas, seseorang mengumpulkan dua hal. Dia menuntut ilmu syar'i, di sisi lain dia mencari rizki. Itu yang paling bermanfaat. Dia mencari nafkah dan juga dia menuntut ilmu syar'i. Dia menggabungkan dua hal. Ya, dia menuntut ilmu yang hukumnya wajib atas dirinya. Karena ilmu ini hukumnya berbeda-beda. Ada yang dia fardu kifayah, ada yang fardu ain. Dia menuntut ilmu mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka dia wajib mempelajari tauhid, macam-macamnya, keutamaannya, dan yang lain-lainnya. Afrad tauhid. Dan dia harus mempelajari syirik, macam-macamnya, bahayanya, kaidahnya, dan seterusnya. Dia mempelajari rukun Islam, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian dia mempelajari pembatal-pembatal Islam. Kemudian dia mempelajari fikih dari tahara, bab air, tahara, wudu, tayammum, dan yang lain-lainnya. Ya, kemudian dia mempelajari akhlak, hal-hal yang bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan seterusnya. Ini semuanya hukumnya fardu ain. Dia menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain, di sisi lain dia mencari rizki Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengumpulkan dua hal, al-ilm wa takassub. Menuntut ilmu dan mencari harta. Ya, maka itu posisi atau keadaan yang paling terbaik. Sebagian orang ingin tafarruq. Tafarruq itu fokus menuntut ilmu sampai meninggalkan mencari rezeki. Akhirnya dia tidak kuat dengan kefakiran, maka dia tinggalkan ilmu dan dia tinggalkan cari rezeki, nggak mendapatkan apa-apa dia. Ya, maka yang benar dia nuntut ilmu sambil mencari rezeki. Dia luangkan waktu untuk menuntut ilmu syar'i yang sifatnya rutin. Kemudian dia juga mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Dan itu hadis salaf, petunjuk salaf. Maka di dalam riwayat Bukhari disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an ganti-gantian menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Ansar. Jadi hari ini Umar datang ke majelis Nabi SAW, sahabat Ansar bekerja. Nanti besok sahabat Ansar itu datang ke majelis Nabi SAW, kemudian Umar bekerja. Nanti apa yang didapati oleh Umar dikabarkan kepada sahabat Ansar tersebut, dan apa yang didapatkan oleh Ansar dari majelis Nabi SAW dikabarkan kepada Umar. Ini menunjukkan kaum salaf dia tidak meninggalkan takassub, mencari maisha dan juga mencari rizki. Ya, jadi di sini Syekh menyuruh kita untuk tawakal kepada Allah dalam menuntut ilmu syar'i, ya, dan juga di dalam mencari
mencari rezeki. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau memiliki satu risalah bagus, judulnya Humum Thalibul Ilm, ya, kegalauan penuntut ilmu syar'i. Di antara yang membuat penuntut ilmu bingung, gundah gulana adalah masalah rezeki. Karena ketika dia fokus menuntut ilmu syar'i, dia mengkhawatirkan rezekinya. Ya, kata Syekh, tidak mungkin orang yang menuntut ilmu syar'i disia-siakan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman dia harus tahu sampai batas mana dan kadar mana dia mencari rezeki. Rezeki yang diwajibkan oleh Allah untuk kita mencari dan meraihnya yaitu rezeki qut, yang memang memenuhi kebutuhan kita dari mat'am, makanan, maskan, tempat tinggal, dan biaya kehidupan. Ya, seseorang cari rezeki yang mencukupkan dirinya, bukan cari rezeki untuk melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya. Ya, makanya bisa menggabungkan antara menuntut ilmu syar'i dan juga mencari rezeki, bekerja, dan seterusnya. Ya, dan juga subhanallah, ada satu hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhirah ghayatahu, barang siapa yang akhirat tujuannya, jama'allahu lahu syamlahu, Allah kumpulkan semua urusannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan diberikan kepada dia dunia dalam keadaan tertunduk, dia tidak menginginkan. Maka orang kalau tujuan hidupnya akhirat, dikumpulkan tiga hal oleh Allah Azza wa Jalla. Jama'allahu lahu syamlahu, Allah kumpulkan semua urusannya, artinya dimudahkan semua urusannya. Urusan anak-anak sekolahnya, urusan kebutuhan sehari-harinya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dijadikan kekayaannya di dalam hatinya. Artinya di dalam hatinya ada ghina, ada kekayaan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan didatangkan dunia kepada dia dalam keadaan tertunduk, dia tidak menginginkannya. Ya, ini bagi orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan juga di dalam hadis lain disebutkan, Allah Ta'ala berfirman dalam haditsul qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati, wahai hamba-hambaku, luangkanlah waktu di dalam beribadah kepadaku. Amla'u qalbaka ghinan wa asuddu faqrak, aku isi hatimu dengan kecukupan dan aku tarik dari dirimu kefakiran. Maka dia memiliki ghinaul qalb, kekayaan hati, dan dicabut oleh Allah kefakiran. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak melakukan hal tersebut, mala'tu yadayka syughla, aku kasih kedua tanganmu pekerjaan, wala asuddu faqrak, namun aku tidak tarik dari dirimu kefakiran. Lihat kata Allah Azza wa Jalla, tafarrag li'ibadati. Apa artinya tafarrag li'ibadati? Tafarrug, luangkan waktu, fokus di dalam beribadah kepadaku. Maka seseorang harus punya waktu, dia tafarrug, dia fokus beribadah, dia matikan HP-nya, dia hilangkan semua kepenatan di dalam benaknya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya waktu duha, ya dia luangkan waktu setengah jam atau 1 jam, di situ dia fokus beribadah. Sholat 8 rakaat, 12 rakaat. Setiap habis sholat 4 rakaat, dia ambil mushaf, dia baca Al-Quran. Nanti dia sholat lagi, dia zikir lagi, dan terus seperti itu. Ya, sejam atau sejam setengah. Kemudian habis itu dia aktivitas lagi. Ya, tapi punya waktu tafarruq, waktu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau di malam hari dia bangun setengah jam sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, ya dia fokuskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sholat, kalau dia punya hafalan juz amma, dia baca juz ammanya, surat An-Naba, surat An-Nazi'at. Dia memperpanjang ruku, dia memperpanjang sujud, dia pikirkan kehidupan akhirat. Di sela-sela selesai sholat, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat, dia tilawah Al-Quran, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Terus ya dia fokuskan.
Ya, maka dia punya waktu tafarruq. Kalau dia fokuskan ibadah baik di malam hari, baik di siang hari, atau di waktu apapun juga dia punya tafarruq, waktu fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dia mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla. Amla'u qalbaka ghinan. Aku isi hatimu dengan kekayaan. Artinya hatinya itu kaya, ghani. Ya, dia tidak ada kebimbangan dan kefakiran dan seterusnya. Wa asuddu faqrak, yang kedua ditarik dari dirinya kefakiran, dikasih dia sama Allah. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu tidak punya waktu untuk tafarruq, fokus beribadah kepadaku, mala'tu yadayka syughla, dikasih kedua tangannya pekerjaan, artinya dikasih pekerjaan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Wala asuddu faqrak, namun aku tidak tarik dari dirimu kefakiran. Maka dia sibuk bekerja, namun tetap dia dalam keadaan fakir, sulit, ya, sedih dan yang lain-lainnya. Nah, maka di sini pentingnya seseorang tafarruq. Lihat, subhanallah, nggak ada yang bisa mengamalkan hadis ini secara totalitas kecuali penuntut ilmu syar'i. Kalau dia menuntut ilmu syar'i, dia duduk membaca kitab, dengarkan kajian, kemudian dia mencatat dan yang lainnya, itu waktu tafarruq, waktu dia fokus. Maka dengan itu dia mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Diberikan oleh Allah sakinah, ketenangan, ya, dan ditarik dari dirinya kefakiran. Ya. Maka ini pentingnya seseorang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan tafarruq beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hidup, subhanallah ya ikhwah, di zaman fitan, zaman fitnah, sampai orang ini tidak memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. HP yang ada di tangan kita ini menyibukkan kita luar biasa. Kita mendapatkan semua informasi, menghabiskan waktu untuknya, ya, kemudian melihat dan seterusnya, sampai kita tidak punya waktu untuk tafarruq beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah dikatakan kepada salah seorang ulama, bagaimana dulu keadaan kaum salaf dengan Al-Quran? Kata dia, keadaan kaum salaf dahulu dengan Al-Quran seperti keadaan kita dengan HP kita zaman sekarang. Ya, saking mereka fokusnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kita nggak bisa, ya, melakukan apa yang dilakukan oleh kaum salaf. Cuman paling tidak kita memiliki waktu tafarruq, kita memiliki waktu ibadah, dan kita memiliki waktu talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Karena itu ghidhaul qalb, gizinya hati, ya. Dan itu yang membantu kita sayr, berjalan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Di sisa waktunya seseorang mencari nafkah, mengurusi keluarga, dan mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, cukup, ya, seperti itu, ya. Nah, tafadhal. Ada yang berkata, tinggalkan kemuliaan, jangan sekali-kali kamu mengejarnya. Duduk sajalah, semua itu tiada guna karena kamu adalah orang yang memikirkan soal makanan dan pakaian. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur al-Hallaj, Tuan, sudilah berwasiat kepada saya. Beliau menjawab, sibukkan nafasmu, sebab jika dia tidak kamu sibukkan, justru dia akan menyibukkanmu. Jadi, nah, ini perkataan disebutkan juga oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Hiya nafsuk illam tushghilha shaghalatka. Maksudnya orang meminta wasiat kepada Ibnu Mansur, maka kata Ibnu Mansur, hiya nafsuk, perhatikanlah jiwamu. Illam tushghilha, kalau kamu tidak menyibukkan jiwamu, syaghalatka, maka dia akan menyibukkan kamu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hati kita atau jiwa kita, illam nushghilha bil haqq, kalau kita tidak menyibukkannya dengan hak, syaghalathul batil, dia pasti disibukkan dengan kebatilan. Jadi nggak ada waktu kosong. Maka kata Allah Azza wa Jalla, fa idza faraghta fansab, kalau engkau selesai dari satu aktivitas, fansab,
isilah dengan yang lain. Karena kalau kita kosong faragh, nggak melakukan apa-apa, itu lebih cepat kepada perkara-perkara batil dibandingkan yang hak. Maka anjuran seseorang terus melakukan perbuatan baik. Karena hatinya dan jiwanya kalau tidak diisi dengan perbuatan yang baik, mesti disibukkan dengan yang batil. Ya, dan itu sebab ghaflah, kelalaian. Ya, penyakit ghaflah, penyakit lalai. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Jangan kau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Azza wa Jalla dan mengikuti hawa nafsu. Kenapa seseorang dapat atau tertimpa penyakit ghaflah, kelalaian? Karena hatinya itu tidak disibukkan dengan yang hak. Kalau hatinya tidak disibukkan dengan yang hak, syaghalatul batil, dia mesti disibukkan dengan kebatilan. Ya, maka nafsuk illam tushghilha syaghalatka. Jiwamu kalau kamu tidak menyibukkannya, mesti dia menyibukkan kamu, maksudnya dengan kebatilan. Dan itu sebab seseorang terperangkap dengan kemaksiatan, kemalasan, kemudian pesimis dan yang lain-lainnya. Karena penyakit ghaflah, kelalaian, hatinya tidak disibukkan dengan hak, ya, dengan kebaikan, dengan menuntut ilmu, dengan ibadah, dengan baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik dan tidak sibuk menuruti hawa nafsu. Orang berakal tak layak cemas dengan urusan dunia, sebab susah itu tidak dapat mengusir musibah dan tiada gunanya. Bahkan malah membahayakan hati, akal dan badan, dapat menghapus amal baik. Seharusnya orang muslim itu prihatin memikirkan urusan akhirat. Itulah yang lebih bermanfaat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan prihatin soal mencari nafkah. Maksud sabda itu ialah prihatin yang tidak melalaikan amal-amal baik dan tidak melalaikan hati dari mengingat Allah pada waktu sholat. Boleh memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa kepada Allah ketika sholat. Maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Para penuntut ilmu harus mengurangi hubungan dengan urusan duniawi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, para ulama memilih menyendiri, menjauh dari pergaulan. Santri harus tahan menderita di saat pergi menuntut ilmu, sebagaimana yang disabdakan Nabi Musa ketika menempuh perjalanan untuk berburu kepada Nabi Khidir. Perjalanan Nabi Musa mencari ilmu diabadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, sungguh benar-benar aku telah merasakan payah dalam perjalanan ini. Hal ini supaya diketahui bahwa pergi menuntut ilmu itu tidak lepas dari kesengsaraan. Karena menuntut ilmu urusan yang amat besar dan lebih utama daripada perang. Demikian menurut pendapat sebagian ulama. Dan pahala itu menurut beratnya kesengsaraan yang dialami. Orang yang tabah menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam mencari ilmu, niscaya ia akan merasakan lezatnya ilmu. Naam. Sebagian ulama mengatakan kalau menuntut ilmu lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Karena jihad di dalam Islam dibangun di atas dua hal. Yang pertama bil hujjah wal burhan. Jihad dengan hujjah dan dalil. Yang kedua bisinan wassaif, dengan senjata dan pedang. Ya. Sebagian mengatakan kalau menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, "Ya ta'allamtu baban min abwabil ilm ahabbu ilayya min 70 ghazwah." Aku mempelajari satu bab di antara bab-bab ilmu lebih aku cintai dibandingkan 70 perang. Ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin untuk jihad. Kata Ibnu Abbas, ibni masjidan, kamu bangun masjid,
kamu belajar kemudian mengajarkan ilmu di masjid tersebut lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian mengatakan kondisinya sesuai dengan orangnya. Kalau misalnya memang orang tersebut nggak pinter, bodoh ya, susah ngafal, tapi memiliki fisik yang kuat, nah bagi dia lebih cocok untuk jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun kalau ada orang dia dikasih oleh Allah kecerdasan, kepintaran, pintar menguraikan permasalahan, maka yang cocok bagi dia adalah menuntut ilmu dan berdakwah. Cuman zaman sekarang ya, menuntut ilmu jauh lebih besar ya, karena jihad berbeda-beda di zaman sekarang. Artinya jihad yang kita dituntut untuk keluar dari rumah kita dan jihad melawan orang-orang kufar tidak ada. Maka yang menuntut ilmu syar'i itu berada di jalan Allah, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia menuntut ilmu, dia mengamalkan ilmu, dan dia berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, itu termasuk jihad di jalan Allah ya subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kata beliau ya, menuntut ilmu syar'i amrun azim, perkara yang besar, dan dia lebih utama dibandingkan berperang inda aktsar al ulama ya, pada pendapat sebagian besar ulama ya. Kata Allah falaulah nafaram, ya kalau tidak ada sebagian, ya maksudnya jangan semua kaum muslimin semuanya pergi perang ya. Falaulah nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan semuanya pergi perang, cuman mesti ada kelompok di situ menuntut ilmu syar'i. Liyatafaqahu fid din. Yang menunjukkan ya, kalau jihad itu nggak bisa fardu ain atas semua orang. Mesti tetap ada orang-orang yang dia menuntut ilmu syar'i ya, dan menyebarkan ilmu syar'i dan mengajarkan manusia tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan ilmu ya, keutamaan menuntut ilmu syar'i. Nah, adalah Imam Muhammad jika belajar sampai larut malam lalu menemukan jawaban yang menjadi kesulitannya. Dia berkata, di manakah kenikmatan putra-putra raja jika dibanding dengan kenikmatan yang kini aku rasakan? Para penuntut ilmu seharusnya tidak menyibukkan diri kecuali hanya menuntut ilmu, terutama ilmu fikih. Syekh Muhammad berkata, pekerjaan kami ini menuntut ilmu adalah sejak dari ayunan hingga kalian kubur. Oleh karena itu, orang yang berhenti mencari ilmu sesaat aja, maka dia telah mati sesaat. Suatu ketika ada orang ahli fikih menghadap Syekh Abi Yusuf, namanya Ibrahim Al-Jarrah. Dia datang untuk menjenguk Abi Yusuf yang sedang sakit yang menyebabkan wafatnya beliau. Kemudian beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, mana yang lebih utama, melempar jumroh sambil mengendarai unta atau sambil berjalan melempar jumroh sambil mengendarai unta atau sambil berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab. Lalu Abu Yusuf menjawab sendiri bahwa melempar jumroh sambil berjalan kaki lebih utama dan lebih dicintai oleh Nabi dan sahabatnya. Nah, kata Muhammad Ibn Hasan ini murid senior Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata beliau, sina'atuna hadhihi minal mahad ilal lahad. Kita belajar ini minal mahad ilal lahad. Apa mahad? Minal mahdi ilal lahad. Ya, dari semenjak sampai masuk ke liang lahad. Ya, maka nggak ada waktu telat untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak ada waktu terlambat untuk menuntut ilmu syar'i. Pernah seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah orang ini ada orang sudah tua? Dia layak menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, kalau dia layak hidup, dia layak untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Dan Imam Ahmad ya rahimahullah ketika sudah tua masih semangat di dalam membawa pena dan catatan-catatannya.
Sampai murid-muridnya berkata, ya Imam, ila mata? Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu berbuat ini? Yang kata dia, minal mahbara ilal maqbarah. Dari semenjak saya bisa nulis sampai masuk ke kuburan. Ya, sebagian ulama beliau belajar ilmu qiraat, ilmu Al-Quran di usia 80 tahun kalau nggak salah. Masih mempelajari Al-Quranul Karim. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika tuafa, ketika meninggal, dia memakai sarung. Pas dibuka sarungnya itu ada catatan-catatan kecil hadis. Dia jadi murojaah, dicatat sama dia. Ya. Ketika dia wafat, dibuka sarungnya ada catatan-catatan hadis, biasa dia murojaah. Sebagian ulama di akhir hayat dia masih mengajar kitab-kitab hadis dalam keadaan naza. Jadi muridnya suruh baca, dia masih mensyarah dan dia dalam keadaan naza akhir hayat. Ini menunjukkan kalau menuntut ilmu itu tidak terputus. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, min asbab al-istishfa, diantara sebab kesembuhan seseorang itu mengajar. Kalau seseorang itu mengajar, itu sebab mendatangkan kesembuhan. Ya, sebagian ulama dia mengajar dibopong oleh murid-muridnya dalam keadaan sakit. Ya, sebagian lagi kakinya bengkak tetap mengajar. Ya, karena mengajar ini sebab istishfa, sebab kesembuhan. Seseorang apabila mengajar, menyebarkan ilmu syar'i, menambah keimanan dan menenangkan hati. Dan itu sebab syifa, sebab kesembuhan. Nah, begitulah seharusnya seorang ahli fikih selalu mencurahkan seluruh waktunya untuk mengkaji hukum-hukum agama. Kalau dia berbuat demikian, tentu akan memperoleh kelezatan yang sangat besar. Ada yang berkata bahwa ada orang mimpi bertemu Syekh Muhammad setelah beliau wafat. Lalu orang itu bertanya kepadanya, bagaimana keadaan tuan ketika nazar? Beliau berkata, waktu itu aku sedang memikirkan masalah budak mata. Jadi aku tidak merasa kalau nyawaku telah melayang. Ada yang meriwayatkan bahwa pada akhir hayatnya beliau berkata, aku selalu sibuk memikirkan masalah budak ukata, sehingga aku tidak siap-siap menghadapi kematian ini. Beliau berkata demikian karena tawadhu. Sampai disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika di akhir hayatnya dia udah sering pingsan dan sering mengigau. Itu ngigonya fatwa. Jadi seolah-olah dia berinteraksi sama murid-muridnya fatwa. Antum bertanya apa, jawabannya seperti ini. Antum bertanya apa, jawabannya seperti ini. Sampai ngigonya aja ilmu. Nah, kalau kita ngigonya apa? Dia ngigonya ilmu, subhanallah. Ya. Dan disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan asar Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad di akhir hayat ketika sakit, yain itu merintih kesakitan. Antum tahu orang menggigil kan ada suara atau aduh kayak gitu. Kemudian murid-muridnya datang. Muridnya berkata kepada Imam Ahmad, ya Imam, innal malaikata yaktub hatta aninis sama. Malaikat itu mencatat walaupun rintihan orang sakit. Ketika Imam Ahmad mendengarkan asar itu, maka Imam Ahmad langsung diam, nggak merintih lagi, ditahan namanya. Nah, ini perkataan ini dibawakan oleh Ibnu Utsaimin di beberapa kitabnya, Syarah Arba'in atau kitab-kitab yang lain. Subhanallah, Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia kena kanker otak. Dan kanker itu sakitnya luar biasa kalau lagi kanker. Makanya dikisahkan kalau beliau di akhir hayat, di sininya ada bekas gigi di bawah bibirnya. Jadi beliau mengamalkan asar Imam Ahmad. Beliau tidak merintih sakit, tapi menahan sakit dengan menggigit bibirnya biar tidak ada suara rintihan. Ini menunjukkan bagaimana dia mengamalkan apa yang diamalkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Menahan rintihan sakit karena malaikat mencatat semuanya sampai rintihan orang sakit.
Ketika asar ini dibacakan oleh Imam Ahmad langsung diam, tidak merintih lagi. Nah, Ibn Utsaimin membawakan ini sampai di akhir hayatnya ketika dia sakit, dia menahan rasa sakitnya dengan menggigit bibirnya agar tidak merintih. Ya, ya subhanallah, ya barakah. Ya, orang-orang yang berilmu ini kalau mengamalkan ilmunya banyak kebaikan dan keberkahan. Nah, kalau satu bab lagi. Waktu belajar ilmu. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan masih kanak-kanak sampai ke liang kubur atau mati. Hasan bin Ziyad tetap belajar ketika berusia 80 tahun. Dia tidak pernah nyenyak tidur selama 40 tahun. Setelah itu dia berfatwa selama 40 tahun. Nah, sebagian ulama juga menganjurkan seseorang itu jangan mengajar atau meriwayatkan hadis illa ba'da arba'in sanah, kecuali setelah 40 tahun. Dan yang salah satu mengamalkan mazhab ini Imam Ahmad rahimahullah. Makanya ketika ada orang datang ke Baghdad mencari Imam Ahmad, bertanya mana Imam Ahmad. Orang-orang berkata Imam Ahmad masih di rumahnya. Lam yuhaddits. Dia belum meriwayatkan hadis. Kemudian tahun besoknya orang itu datang lagi ke Baghdad, Imam Ahmad sudah meriwayatkan hadis di Masjid Jami'. Maka orang ini mengetahui tahun lalu Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis karena belum sampai pada usia 40 tahun. Nah, ketika sudah sampai usia 40 tahun baru Imam Ahmad yuhaddits. Dia meriwayatkan hadis ketika usia 40 tahun. Dan sebagian lagi lebih ekstrim. Khususnya muhaddits, ahlu hadis. Ahlu hadis itu mengatakan seseorang apabila ingin menjadi ahlul hadis jangan dia menikah kecuali setelah 40 tahun. Ya, dan disebutkan Ibn Rajab rahimahullah, beliau menikah ketika usianya 40 tahun. Ya, karena ilmu hadis ilmu yang butuh fokus. Ya, makanya Al-Albani rahimahullah ketika belajar hadis kata bapaknya, "Kenapa kamu belajar hadis?" Karena belajar hadis ini ra'sul mafalis, yang modalnya orang-orang yang bangkrut. Ya. Karena kan dia harus mempelajari satu rawi ke rawi yang lain, ke rawi yang lain, ke rawi yang lain. Ya, maka dia duduk di maktabah, di perpustakaan itu bisa belasan jam dalam satu hari untuk mempelajari hadis. Ya, untuk mempelajari hadis. Dan itu mengamalkan perbuatan para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul diangkat menjadi nabi dan rasul itu di usia berapa? 40 tahun. Ya, kata para ulama, kenapa 40 tahun? Semua para nabi, para rasul menjadi nabi dan rasul ketika usia arba'in, usia 40 tahun. Usia 40 tahun ini usia kesempurnaan seseorang. Kesempurnaan akalnya, kesempurnaan kepribadiannya. Kesempurnaan waktunya itu ketika di usia 40 tahun. Nah, setelah dari usia 40 tahun itu kepribadiannya, akhlaknya sulit untuk berubah kalau dia tidak memperbaiki. Ya. Makanya para nabi dan para rasul diangkat oleh Allah dan diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul ketika usia 40 tahun. Dan setelah 40 tahun itu masa menuju masa tua. Dan orang apabila menuju masa tua semakin hikmah, bijaksana. Maka dia cocok untuk lebih menjelaskan ilmu, mengajar dan yang lainnya. Ya, namun Syekh Abdul Salam Ibn Barjas menyebutkan dalam kitab Awa'iqut Talab, seseorang sebelum 40 tahun boleh mengajar, tapi mengajar sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kadar ilmunya, ya sesuai dengan keadaan dia. Jangan dia melampaui batasnya sebelum dia usia 40 tahun. Dia ajar tauhid, dia ajar ibadah, fikih ibadah, atau yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban. Nah, ketika dia sudah usia 40 tahun, maka baru dia meluaskan pembahasannya dan meluaskan dakwahnya. Ya, jadi bukan berarti nggak ngajar sama sekali, tetap mengajar. Cuman dibatasi sesuai dengan kadar ilmunya. Sebelum 40 tahun. Dan juga sinnu ta'sil, kata para ulama, usia belajar itu usia sebelum 40 tahun.
Makanya seseorang syab, pemuda sebelum 40 tahun. Fa anta syab. Orang itu pemuda kalau sebelum 40 tahun. Kalau setelah 40 tahun masih muda apa? Ya, ba'da arba'in. Maka nggak ada kata telat untuk menuntut ilmu syar'i kalau dia belum usia 40 tahun. Artinya untuk tafarruq, mengguliti dan fokus belajar. Ya, maka ba'da arba'in setelah 40 tahun itu usia fokus untuk berdakwah. Nah, masa muda harus digunakan untuk menuntut ilmu sebaik-baiknya. Adapun waktu belajar yang paling baik ialah menjelang waktu subuh dan di antara waktu maghrib sampai isya. Para santri harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk belajar. Jika jemu mempelajari satu bidang ilmu, maka hendaknya belajar ilmu yang lain. Ibnu Abbas jika mulai jemu berkata, bawakanlah kemari buku ciptaan para penyair. Muhammad bin Hasan setiap malam tak pernah tidur. Di sampingnya disediakan beberapa buku. Bila merasa bosan mempelajari satu ilmu, beliau ganti yang lain. Beliau selalu menyediakan air di hadapannya jika merasa ngantuk. Air itu diminum untuk mengusir rasa kantuknya. Beliau berkata, kantuk itu timbul dari panas, maka harus ditolak dengan air dingin. Nah, lihat subhanallah, sebagian ulama tidak pernah tidur kecuali di samping kasurnya ada buku. Kalau kita samping kasur kita HP, walaupun alasannya baca PDF saat. Ya, ulama ya. Sebagian ulama subhanallah kalau dia sedang tidur, kemudian dia memikirkan masalah-masalah fikih, masalah-masalah akidah, dia terbangun, dia belajar lagi. Ya, sampai istrinya Syekh Albani rahimahullah, dia menceritakan tentang Syekh Albani. Dia bilang, kita ini kan, saya tidur berada di samping Albani. Nanti di pertengahan malam ketika dia tersadar, dia lihat Syekh Albani udah nggak ada di sampingnya. Subhanallah, ketika dia keluar dari kamarnya, Syekh Albani sedang di perpustakaannya menulis dan membaca di pertengahan malam. Dan itu dia sering temukan di malam hari. Jadi mungkin ba'da isya tidur, nanti ketika dia memikirkan hadis atau memikirkan tentang masalah ilmu, dia bangun. Itu dia tinggalkan lezatnya tidur di malam hari. Akhirnya dia ke perpustakaan, ya, dia membaca, menulis dan yang lainnya. Nah, kalau istri kita bukan melihat kita baca, mendengarkan suara ngorok begitu. Ini menunjukkan, lihat ulama subhanallah, lazzatul ilm, kelezatan ilmu itu mengalahkan semua kelezatan yang lain. Dan orang barokah waktunya kalau dia baca ilmu, baca tafsir, baca hadis dan yang lain. Maka di sini anak nasihatkan, ya mungkin kayak antum, upayakan yang belum hafal juz amma berupaya untuk paling gak hafal juz amma. Jadi punya target. Ya, juz amma itu dari surat An-Naba sampai An-Nas. Ya, baca, hafalkan juz amma. Kalau misalnya memang masih ada kemampuan, hafalkan juz 29. Dari surat Tabarak Al-Mulk sampai mana? Al-Mursalat. Luangin sepekan sekali. Kalau misalnya memang di situ ada masjid yang mengadakan tahsin Al-Quran sama setoran juz amma, hadir. Ya. Kemudian kalaupun hadis, kuasai paling tidak hadis Arba'in Nawawi. Kemarin kita bahas di Masjid Fatimah di bulan Ramadan, alhamdulillah hadis Arba'in selesai dari hadis 1 sampai hadis ke-42. Itu disimpan di channel YouTube, itu bisa antum ikuti. Ya, hadis 1 ada pembahasannya global, hadis 2, hadis 3, hadis 4. Nanti kalau misalnya udah selesai diulang lagi dari hadis pertama. Nah, mungkin nanti insya Allah kita bahas Umdatul Ahkam, hadis-hadis ringan tentang fikih. Nah, itu diulang-ulang aja, yang nggak perlu. Ya, anak insya Allah Ustaz pengen hafal Al-Baqarah 3 juz. Takutnya jadi hayalan itu. Antum hafal juz amma, kemudian hafal juz 29 kalau ada kemampuan. Terus di murojaah di dalam sholat malam, sholat sunnah, kemudian di sholat-sholat yang lain.
Baca dari An-Naba sampai An-Nas, ulangi lagi dari An-Naba sampai An-Nas, ulangi lagi dari An-Naba sampai An-Nas. Maka surat itu antum hafal mungkin kayak antum hafal surat Al-Fatihah kalau sering diulang. Yang belum bisa baca Al-Quran, lancarkan Al-Quran, ya, hatamkan tiap bulan. Barokah. Itu buah dari ilmu syar'i. Ya, kemudian juga kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum beli matanya, antum ulang-ulang. Kelar dari satu bab sampai bab terakhir, bab 60-an, diulang lagi bab 1 sampai bab 60. Diulang lagi. Maka nanti jadi mutqin, ya, jadi kuat. Ditaruh ya sebelum malam dibaca lagi, atau antum beli kitab Riyadhus Shalihin. Hadis-hadis tentang fadailul amal Imam Nawawi rahimahullah. Dibaca dari hadis pertama terus rutin. Kalau udah selesai ulangi lagi. Nah, ilmu seperti itu. Terus dikaji, terus dibaca, terus diulang, ya. Walaupun kita nggak bisa membaca semua kitab, tapi kitab yang kita baca terus diulang-ulang menjadi mutqin insyaallah. Bisa difahami ya? Nah, itu wasiat yang ada di kitab ini kurang lebih seperti itu. Terus diulang, terus dikaji, terus dipelajari. Selain antum dapat pahala, bertambahnya iman, semua keutamaan ilmu didapati ketika orang membaca ilmu tadi. Maka ketika Al-Quran kita punya bekal walaupun satu juz amma, kalau ada kemampuan tambah surat Al-Mulk. Kemudian ada hadis Nabi SAW yang terus kita ulang, baik Arba'in, Umdatul Ahkam atau Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab Tauhid, kemudian kitab fikih kalau ada yang ringan-ringan, ringkas-ringkas terus dikaji, dipelajari dan diulang-ulang. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu udah cukup sebenarnya. Ya, nggak perlu kalau ada waktu kita tingkatkan, kalau tidak ada waktu murojaah yang ada diulang, ya. Semoga yang sedikit itu barokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita coba sampai sini, kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.